Langkah-langkah penyusunan rencana aksi bela negara. 1. Himbauan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghimbau kepada perangkat daerah untuk melakukan identifikasi terhadap kegiatan di instansi masing-masing yang mendukung peningkatan kesadaran bela negara. Dapat dilakukan melalui surat, rapat, atau media lain. 2. Identifikasi kegiatan. Tiap-tiap perangkat daerah mengidentifikasi kegiatan di instansi masing-masing yang mendukung peningkatan kesadaran bela negara, dengan mempedomani 5 nilai dasar bela negara dan indikatornya. Identifikasi menghasilkan keluaran berupa usulan kegiatan yang mendukung peningkatan kesadaran bela negara, disertai waktu pelaksanaan dan target capaian. 3. Penyampaian usulan. Tiap-tiap perangkat daerah menyampaikan usulan kegiatan yang mendukung peningkatan kesadaran bela negara kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini akan menghasilkan keluaran berupa himpunan usulan kegiatan yang mendukung peningkatan kesadaran bela negara. 4. Penelahaan usulan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan penelahaan terhadap usulan perangkat daerah, dengan mempedomani 5 nilai dasar bela negara dan indikatornya. Kegiatan penelahaan menghasilkan keluaran berupa himpunan kebijakan dan aksi bela negara, serta kelompok kegiatan yang mendukung strategi penanaman nilai dasar bela negara dan yang mendukung pembudayaan sikap dan aksi bela negara. 5. Sinkronisasi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan sinkronisasi terhadap himpunan kebijakan dan aksi bela negara dengan program kegiatan subkegiatan sesuai nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah. Kegiatan sinkronisasi menghasilkan keluaran berupa kebijakan dan aksi bela negara yang telah sinkron dengan nomenklatur subkegiatan. 6. Ketersediaan anggaran. Sekretaris Daerah melakukan diskusi terbatas bersama perangkat daerah penanggungan jawab dan kepala badan yang membidangi keuangan daerah, untuk memastikan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan aksi bela negara. Kegiatan diskusi terbatas menghasilkan pagu alokasi anggaran untuk tiap aksi atau tiap subkegiatan selama periode tahun 2025 hingga 2029. 7. Finalisasi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan finalisasi terhadap rancangan rencana aksi bela negara di daerah. Kegiatan finalisasi ini menghasilkan rancangan keputusan kepala daerah tentang rencana aksi bela negara di daerah periode tahun 2025 hingga 2029. 8. Penetapan. Kepala daerah menetapkan rencana aksi bela negara di daerah periode tahun 2025 hingga 2029 melalui keputusan kepala daerah. Teknik penyusunan matriks rencana aksi bela negara. 1. Dapatkan kebijakan atau aksi yang diusulkan perangkat daerah, yang dianggap mendukung penanaman nilai bela negara atau mendukung pembudayaan sikap dan aksi bela negara. 2. Tempatkan usulan dimaksud pada kolom kebijakan atau aksi yang sesuai dengan nilai dan indikator bela negara yang didukungnya. 3. Cantumkan nomenklatur subkegiatan yang menaungi kebijakan dan aksi dimaksud, sesuai nomenklatur yang diatur oleh Kemendagri Kodifikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. 4. Sertakan status kebijakan dan aksi, penanaman nilai dasar bela negara atau pembudayaan sikap dan aksi bela negara. 5. Selanjutnya, sertakan penanggung jawab aksi, target dan anggaran. Manfaat rencana aksi bela negara. Sebagai alat untuk merekam kegiatan bela negara. Menjaga keselaranan kegiatan bela negara dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Menjaga kepatuhan perangkat daerah. Dan manfaat yang terakhir adalah kesinambungan pembinaan kesadaran bela negara. Harapan dengan adanya rencana aksi bela negara di daerah, pembinaan kesadaran bela negara dapat diselenggarakan secara berkesinambungan, serta seluruh pemangku kepentingan dapat menjadi aktor bela negara sesuai perannya masing-masing di masyarakat. Terima kasih sudah menyimak penjelasan materi pembinaan kesadaran bela negara.